أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita bisa untuk beribadah kepada Allah, berzikir, menyebut nama Allah, bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ilmu agama. Ini semuanya adalah ibadah-ibadah, amalan-amalan yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yunjiya fa inna ahadakum la yunjiyahu amaluhu, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan amalannya. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan amalannya. Namun orang bisa selamat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, walaupun aku sekalipun, hanya saja Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mulia, hamba yang paling afdal, hamba yang paling dicinta oleh Allah, hamba yang menyelamatkan, yang memberi syafaat kepada umatnya. Ini semuanya adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan amalannya. Jadi ketika kita beramal, ketika kita berzikir, ketika kita hadir majlis, jangan diniatkan untuk mencari selamat. Jangan diniatkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Namun ketika kita beramal, berzikir, bersalawat, hadir majlis, mengkaji ilmu agama,
yang kita niatkan adalah mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya Allah orang selamat dunia dan akhirat. Dengan rahmatnya Allah orang masuk ke dalam surga. Khususnya adalah hadir majlis. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah wa khasyiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Bahwa tidaklah berkumpul sekelompok orang untuk berzikir melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka, Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka, dan akan disebut-sebut oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita kalam musannif hafizahullah mata'ana bihi wa bi'ulumihi fiddarain, yaitu sampai kepada pembahasan tentang fadilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita kaji sebagiannya, lalu yang berikutnya adalah wafil hadis. Dan di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, bahwa aku diberi kelebihan di atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan oleh Allah di atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara, yaitu diantaranya adalah u'titu jawami'al kalim, aku diberi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Perkataan yang singkat tapi maknanya sangat luas, ya, ucapan yang singkat tapi menjadi dasar daripada ilmu agama. Banyak daripada ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat tapi menjadi dasar agama, maknanya sangat luas. Di antaranya adalah misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sahnya amalan dengan niat. Ini menjadi dasar seluruh ibadah. Semua ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Semua ibadah syaratnya itu yang pertama harus dengan niat, ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Ucapan yang singkat, yang ringkas tapi maknanya sangat luas dan menjadi dasar agama, itu hanya Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Dan diantaranya adalah wa nusirtu birru'bi, aku diberi kemenangan dengan rasa takut pada musuh. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, di dalam Al-Qur'an, ya, aku akan berikan, aku akan jatuhkan ke hati orang-orang kafir rasa takut. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemenangan oleh Allah dengan cara Allah memberi rasa takut kepada orang-orang kafir. Itu hanya Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi syaratnya satu, bersatu, ya. Umatnya Nabi Muhammad kalau sudah bersatu, gak ada satupun orang kafir yang berani, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah bersatu. Makanya orang-orang kafir, ya, itu mereka ingin, ya, cara mengalahkan orang-orang Islam adalah dengan dipecah belah. Ya, dahulu negara Islam itu hanya satu.
Ya, namun dipecah belah menjadi beberapa negara kecil-kecil, ya, itu adalah cara untuk mengalahkan orang Islam. Karena kalau sudah bersatu itu pasti akan diberi kemenangan oleh Allah, ya. Orang-orang kafir akan merasa ketakutan. Nah, jadi ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paling takut kalau umat Islam bersatu sehingga dipecah belah, diadu domba dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku al-ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang dalam keadaan berperang. Orang-orang kafir yang memerangi orang Islam itu wajib untuk kita perangi. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Dalam Al-Qur'an, perangilah di jalan Allah orang-orang kafir yang memerangi kalian. Jadi kita wajib untuk memerangi orang kafir yang memerangi orang Islam, ya. Tapi kalau tidak memerangi orang Islam, ya, nggak wajib kita memerangi orang kafir, ya. Kita berdakwah mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita perangi adalah orang kafir yang memerangi orang Islam. Contohnya seperti sekarang Israel, ya, menyerang Palestina, itu dinamakan dengan orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam. Wajib untuk kita perangi. Ya, sedangkan harta rampasan perang itu hanya dihalalkan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu yang diperintahkan untuk berjihad itu kalau mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang harus dikumpulkan seluruhnya. Kalau seandainya ada api dari langit yang membakar harta rampasan tersebut, berarti jihadnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya tidak ada api yang datang dari langit, tandanya jihadnya tidak diterima oleh Allah, ya. Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba." Dalam Al-Qur'an, makanlah apa yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang halalan thayyiba dalam Al-Qur'an. Bahkan para ulama menjelaskan harta yang paling halal itu ghanimah. Harta yang paling halal itu harta rampasan perang. Ya, karena Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, kata Allah. Ya, tapi ini kalau seandainya resmi orang kita memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, ya, jelas dengan fisik. Ya, nggak boleh kita misalnya mengambil harta orang kafir yang tidak memerangi orang Islam, haram hukumnya. Ya. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Lalu yang keempat adalah dijadikan untukku tanah muka bumi ini sebagai tahuran, bersuci, dan masjid. Dijadikan muka bumi ini sebagai untuk bersuci dan masjid. Maknanya orang bisa tayamum, nggak ada air bisa tayamum, dan juga untuk menghilangkan najis mughalladhah yang berat, ya, anjing dan babi harus dicampur dengan tanah. Jadi tanah bisa dijadikan untuk bersuci. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain nggak bisa tayamum, nggak ada air, harus, ya, nggak sah ibadahnya, harus tetap dengan air, walaupun sakit sekalipun harus pakai air. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diringankan oleh Allah, nggak ada air boleh tayamum, sakit boleh tayamum. Bahkan para ulama menjelaskan kedinginan, ya, misalnya di tempat yang dingin, ya, udaranya sangat dingin, airnya dingin, nggak ada pemanas, boleh tayamum untuk sholat. Ya, boleh tayamum dulu, nanti ketika ada pemanas atau sudah tidak terlalu dingin, baru sholatnya itu digodok. Ya, tapi boleh, ya, tayamum karena kedinginan. Ya.
Ini khusus Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa masjidan, dan dijadikan muka bumi ini sebagai masjid. Kita boleh sholat dimanapun. Kalau umat-umat terdahulu nggak boleh sholat sembarangan, harus di tempat ibadah. Nggak sah kalau tidak di tempat ibadah. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh muka bumi ini adalah masjid, bisa digunakan untuk sholat. Kita boleh sholat dimanapun, ya. Lalu yang kelima adalah wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada makhluk semuanya, seluruhnya. Ya, wa arsalnaka linnasi kafah, dalam Al-Qur'an, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia, semua kalangan, semua suku, semua bangsa. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya sendiri, bangsanya sendiri. Wa ila adin akhahum Huda, di dalam Al-Qur'an, kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Wa ila Tsamuda akhahum Sholihah, kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Nabi Saleh. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah, kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Nabi Syuaib, ya. Jadi nabi-nabi yang terdahulu Allah utus khusus untuk bangsanya sendiri, bukan untuk yang lain. Nabi Musa, Nabi Isa itu Allah utus khusus untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain, ya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus kepada semuanya, seluruhnya. Dalam Al-Qur'an, kami utus engkau kepada manusia seluruhnya, semua bangsa. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khutima bin nabiyyun, lalu yang keenam adalah ditutup denganku para nabi-nabi, ya. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi, ya. Kalau ada yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya tidak sah, imannya ditolak oleh Allah, dianggap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita wajib yakin beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, penyempurna para nabi-nabi. Ini adalah 6 kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah. Lalu yang berikutnya adalah mengkaji tentang nasabnya, garis keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama-nama beliau serta sejarah singkat, sejarah ringkas daripada sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasabnya beliau yang pernah beliau sebutkan sendiri dalam hadis, ya, garis keturunan yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Huwa as-sayyidul kamil al-fatih al-khatam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang sempurna, pembuka dan penutup, yaitu Muhammad bin Abdullah, ya, putra daripada Abdullah, bin Abdul Muttalib, putra daripada Abdul Muttalib, bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf, bin Qusayyin, bin Kilabin, bin Murrah, bin Ka'bin, bin Lu'ayyin, bin Ghalib, bin Fihrin, bin Malik, bin An-Nadhar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Mu'ad, bin Adnan, ya. Ini ayah-ayah, kakek-kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah disebut sendiri oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa Adnanu min waladi Ismail, dan Adnan, jadi sampai Adnan ke atasnya ada lagi tapi nggak ada yang tahu karena nggak disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Adnan itu menyambung sampai kepada Nabi Ismail, ya.
Nabi Ismail putra daripada Nabi Ibrahim ya. Jadi dari Adnan ada lagi terus sampai kepada Nabi Ismail ya. Tapi yang jelas yang diketahui karena pernah disebut langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sampai Adnan. Adnan dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ini dari jalur ayah. Wa ummuhu, dan ibunya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bernama As-Sayyidah Aminah. Aminah bin Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya. Jadi Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, nyambung dengan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Kilab tadi itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya. Ibunya beliau Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Surah bin Kilab, nyambung sampai ke atas ya. Ila akhiri ma taqaddam. Wa asma'uhu sallallahu alaihi wasallam katsiratun, dan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Ya, minha diantaranya adalah Muhammad wa Ahmad. Ya, dalam riwayat kalau di bumi terkenalnya Muhammad, kalau di langit terkenalnya adalah Ahmad. Ya. Wa mubasyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad dalam Al-Qur'an ya. Nabi Isa berkata bahwa aku memberi kabar gembira dengan nabi yang akan datang sesudahku yang namanya adalah Ahmad ya. Wal mahi, dan juga diantara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-mahi, penghapus, yang menghapus kesesatan, kekafiran, kezaliman. Wal hasyir, dan beliau juga bernama al-hasyir, yang mengumpulkan. Maknanya mengumpulkan umatnya ya, menyelamatkan umatnya, memberi syafaat kepada umatnya ya. Wa nabiyyur rahmah, nabi yang membawa rahmat ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa nabiyyut taubah, nabi taubat, nabi yang membawa taubat, yang mengajarkan taubat, yang mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulul malahim, dan rasul al-malahim, rasul yang diperintahkan untuk berjihad. Karena ada nabi-nabi yang tidak diperintahkan untuk berjihad, ada nabi yang diperintahkan untuk berjihad ya. Bahkan para ulama menjelaskan nabi yang tidak diperintahkan untuk berjihad itu meninggalnya pasti terbunuh ya. Tapi nabi yang diperintahkan untuk berjihad itu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khatam, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al khatam, penutup para nabi. Wal fatih, pembuka para nabi. Beliau penutup para nabi, pembuka para nabi, karena makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa sebelum adanya segala sesuatu, sebelum adanya makhluk, adanya arsy, adanya malaikat, adanya alam semesta, itu yang pertama kali ada adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah ada Muhammadur Rasulullah. Bahkan Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, yang pertama beliau lihat ke atas, tertulis pada arsy, tiang-tiangnya arsy adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya sudah ada cahayanya Nabi Muhammad ya, bukan hanya sekedar seperti tulisan kaligrafi saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya Allah sudah menciptakan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Bahkan ya dalam riwayat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ya, wahai Jibril, berapa umurmu? Ya, yang ditanya umurnya malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril, ya, pemimpin para malaikat, ya, kita nanya umurnya jin saja kita sudah kebingungan. Jin itu umurnya ribuan tahun, ya, puluhan ribu, ya, ratusan tahun minimalnya. Apalagi umurnya para malaikat yang nggak ada matinya, ya. Apalagi malaikat Jibril, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan, berapa umurmu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, aku tidak tahu wahai Rasulullah, tapi aku ini setiap 70.000 tahun sekali aku melihat ada cahaya yang muncul, dan aku sudah melihatnya sebanyak 70.000 kali. Jadi setiap 70.000 tahun sekali aku melihat ada cahaya yang muncul. Aku sudah melihatnya sebanyak 70.000 kali. Berapa lama itu kira-kira? Dan setahunnya itu nggak sama seperti setahunnya kita, ya. Setahun itu kalau di alam malakut itu sama seperti 1000 tahun, ya. Seharinya sama seperti 1000 tahun. Apalagi ini 70.000 tahun sekali sudah melihatnya 70.000 kali, ya. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu tahu cahaya apa itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, aku tidak tahu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah aku, kata Nabi Muhammad. Itu adalah cahayanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelum adanya malaikat Jibril sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Sudah ada cahayanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembuka Al-Fatih, beliau adalah Al-Fatih, wa Taha, wa Yasin. Ini semua nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah, juga nama beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismi fil Qur'ani Muhammad wa fil Injili Ahmad wa fit Taurati Uhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, namaku di dalam Al-Qur'an Muhammad, wa fil Injil, di dalam kitab Injil namaku adalah Ahmad, ya. Wa fit Taurati, dan di dalam kitab Taurat namaku adalah Uhid. Itu adalah juga namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uhid, ya. Apa itu Uhid? Wa inna ma summitu uhidan li'anni uhidu ummati an-nari jahannam, ya. Uhid itu maknanya menyingkirkan, ya. Aku dinamakan dengan Uhid karena aku menyingkirkan umatku dari api neraka jahanam, ya. Menyelamatkan umatnya, menyingkirkan umatnya dari api neraka jahanam, sehingga beliau dinamakan dengan Uhid, ya. Dalam riwayat juga pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan aku dengan umatku adalah seperti orang yang menyalakan api unggun. Orang yang menyalakan api unggun, ya, ketika malam hari, ketika menyinari, ya, sekitarnya banyak serangga-serangga yang ingin masuk ke dalam api. Nah, kita lihat serangga sukanya masuk ke dalam api, dikira itu adalah lampu, cahaya, jendela menuju ruangan yang terang, ya. Padahal itu adalah api, ya. Dan orang itu berusaha menyingkirkan, ya, serangga-serangga yang akan masuk ke dalam api. Itu adalah perumpamaannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini maunya masuk ke dalam neraka jahanam. Kita ini maunya masuk ke dalam api neraka jahanam karena kita melihat, ya, sesuatu yang indah, yang nikmat, yang lezat, padahal itu adalah neraka jahanam, ya. Itu adalah kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihatnya nikmat, indah, lezat, ya, berusaha disingkirkan oleh Nabi Muhammad.
diajarkan, dilarang, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi kita ini maunya masuk ke dalam neraka jahanam, tapi disingkirkan selalu oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dinamakan dengan Uhid. Nah, ini merupakan daripada nama-nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya ya menjelaskan tentang sejarah singkat, ya sejarah singkat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari pertama beliau lahir ya, dengan singkat insyaallah akan kita kaji ya sampai wafatnya beliau, dan juga apa saja mukjizat-mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah kenalnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah cintanya kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, Allah berfirman, orang-orang yang kami beri kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Orang Yahudi Nasrani tahu ciri-ciri Nabi Muhammad seperti tahu terhadap anaknya sendiri, karena disebutkan oleh Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, dijelaskan oleh Nabi Musa, Nabi Isa ya, apalagi kita, seharusnya kita lebih kenal dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.